Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairani dengan NIM 23329050 dari Pendidikan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 12 Padang, di mana dulu saya menempuh pendidikan di sini. Saat ini saya bersama seorang guru BK yang bernama Ibu Sinta SPDGR yang sudah lama menjadi guru BK selama 8 tahun. Baik Bu, apa saja tugas utama seorang guru BK di sekolah ini Bu? Tugas utama guru BK yaitu yang pertama sekali itu memperhatikan siswa dari segi akademik maupun akademiknya, dan guru BK bertugas juga sebagai melihat bagaimana karakteristik atau kepribadian siswa-siswinya, dan di mana guru BK juga mampu mengubah dari segi sikap yang tidak sesuai menjadi sesuai, gitu, yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Baik Bu, untuk bagaimana peran seorang guru BK dalam mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh? Guru BK di sekolah, terutama di sekolah kita ini SMA 12 itu sangat berperan sekali, karena tanpa guru BK kurangnya perhatian guru atau kurangnya peningkatan disiplin itu sangat kurang kalau tidak adanya guru BK, karena guru BK itu sangat mengerti dan memahami per individu siswanya, tidak hanya secara keseluruhan. Kami pun sebagai guru BK harus mempunyai pendekatan atau mempunyai jiwa seorang guru BK, harus memahami siswanya satu persatu. Apa perbedaan antara guru mata pelajaran biasa dengan guru BK dalam menangani siswa? Perbedaannya itu yang pertama, di BK itu salah satunya tidak ada nilai ya, beda dengan guru mata lain. Kalau misalnya siswa masuk dulunya mengharapkan nilai setelah itu, tapi kalau di guru BK tidak ada, tapi yang diharapkan apa? Perubahan dari sikap, baik dari maupun dari segi belajarnya, akademik maupun akademik itu diusahakan ada perubahan, baik secara keseluruhan maupun secara individual siswa itu sendiri. Teknik atau pendekatan konseling apa yang sering Ibu gunakan biasanya? Biasanya itu menggunakan layanan klasikal. Kalau mengajar di kelas itu layanan klasikal sesuai dengan kebutuhan siswa. Tetapi kalau misalnya guru BK membutuhkan waktu atau pendekatan lebih khusus, itu biasanya kita menggunakan layanan konseling individual secara pribadi akan ditangani oleh guru BK. Bagaimana cara Ibu membangun kepercayaan dengan siswa yang enggan bercerita? Salah satunya itu dengan pendekatan, merangkul dan memahami bagaimana kondisi kesehatannya, kondisi kepribadiannya, kondisi keluarga. Nah, itu harus diketahui oleh guru BK. Dari situ kita dapat mengajak atau merangkul siswa itu dengan cara guru BK itu sendiri. Apakah ada pendekatan berbeda untuk siswa yang memiliki masalah akademik dan siswa yang memiliki masalah pribadi? Berbeda, caranya pasti berbeda, karena kalau di akademik itu palingan kami guru BK mengetahui nilai atau di mana kekurangan mereka atau kendalanya di mana gitu, ataukah mereka lemahnya di bagian mata pelajaran apa. Lalu nanti akan diberikan kolaborasi antara guru BK dan guru mata pelajaran. Itu akan ditelusuri oleh guru BK ke guru mata pelajaran. Tapi kalau masalah kepribadian itu mungkin akan ditangani oleh guru BK itu sendiri, karena kepribadian itu banyak hal atau sangat banyak faktor penyebab dari pasti kekurangan dari individu itu gitu. Baik itu kurang belajarnya maupun secara kepribadian, pasti itu ada faktor penyebabnya. Masalah apa yang biasanya paling sering di sekolah kita ini? Masalah akademik atau masalah apa yang paling sering terjadi dengan siswa? Kalau masuk dalam belajar itu palingan seperti cabut, kenakalan remaja biasa, cabut, merokok, palingan tugas tidak masuk, dan
alfa atau cabut di luar jam pelajaran. Kalau dengan bagaimana cara Ibu menghadapi kasus bullying? Kasus bullying akan ditelusuri bagaimana kasus bullyingnya, seperti apa bullying ini, juga ada versinya dan apa namanya itu berat ringannya juga ada. Jadi harus ditelusuri dulu bagaimana bullying itu, bagaimana si korban, bagaimana pembulinya gitu. Jadi akan dipanggil satu-satu. Apakah Ibu juga bekerja sama dengan wali kelas atau orang tua dalam menangani masalah siswa? Sangat bekerja sama, karena tidak ada kerjasama maka tidak akan bisa ditangani sendiri oleh guru BK, karena siswa itu juga diperhatikan oleh orang tuanya di sini, yaitu wali kelas gitu kan. Tanpa adanya kolaborasi antara guru BK dan wali kelas itu sangat tidak sejalan dan kewalahan baik dari segi wali kelasnya maupun guru BK jika tidak adanya kerjasama. Apa tantangan yang Ibu hadapi selama menjadi guru BK? Tantangannya ya sikap sih, lebih ke karakter, karena udah berapa tahun ya, kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun itu sistem zonasi. Makanya di sini pada umumnya mereka tinggal dekat sekolah, jadi lebih bukan menyalahkan di mana tinggalnya atau masalah tempat tinggal, tapi sejauh ini karakter sangat-sangat membuat guru BK menjadi bekerja keras untuk merubah dari hal yang tidak baik menjadi baik. Apa harapan Ibu terhadap siswa setelah menjalani proses konseling? Perubahannya tentu dari sikapnya, dari perilakunya, dan bagaimana interaksinya dengan teman-teman atau dengan guru di sekolah. Dan salah satunya juga dari tidak mau belajar, cabut atau apa, jadi lebih baik lagi. Dia lebih suka belajar di kelas, lebih aktif dan lebih tenang berada di dalam kelas dan menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Itu harapan dari kita gitu kan. Tapi terkadang kalau misalnya siswa di sini kalau tidak dipantau guru BK atau wali kelas, dia juga bakal terhanyut dan tidak tidak menyempurnakan apa yang diperintahkan. Jadi harus ada tindak lanjut setelah itu gitu, harus diingat-ingatkan kembali, harus kalau bahasa awaknya dipaso gitu. Kadang-kadang kami di sini menyuruh mereka untuk mengerjakan tugasnya di ruang BK gitu. Ada guru BK-nya melihat, ditemani sampai sore itu untuk menyelesaikan juga. Sampai sejauh itu gitu. Keinginan guru BK untuk membuat anak ini menjadi apalagi sekarang kita mau naik kelas ya, jadi kayak tugasnya masuk, ada perubahan. Jadi guru mapel pun bisa membantu anak ini untuk naiknya di kelasnya nanti. Apa pesan atau nasihat yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswi sekarang? Nasihatnya yaitu coba belajar lebih tekun, lebih rajin, karena segala usaha itu pasti ada hasilnya, walaupun tidak langsung ya, memanennya tidak langsung, tapi suatu saat pasti akan kita ambil hasilnya jika usaha-usaha yang selama ini sudah ditanam. Dan kalau misalkan ingatlah untuk masa depan. Kalau menurut masa depan itu penting ya. Kalau tidak ada tujuannya atau tidak dirancang dari sekarang, itu bakal amburadul nanti pas di akhir gitu kan. Kalau misalnya kita punya masa depan atau tujuan, itu bakal semangatnya dari sekarang, bukan instan saja gitu. Tidak ada yang instan untuk saat ini kan. Dan ingatlah orang tua, bagaimana orang tua mencari uang, bagaimana susahnya mengusahakan untuk kita, tapi kita malah meleleh-leha atau mengecewakan mereka. Tapi kalau untuk Ibu, lebih segala sesuatu tindakan yang yang sifatnya bermain-main, cobalah ingat orang tua di rumah, bagaimana susahnya mencari uang untuk kita kan. Karena harapan orang tua itu pasti tidak ada yang membuat anaknya itu bakal susah di kemudian hari. Pasti keberhasilan lah doanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.